Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nuraini Herawan dengan nomor NPM 22106310 415. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan nih. Nah, yaitu tantangan dan solusi dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Nah, pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ merupakan solusi utama untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik nih. Nah, namun metode ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan-tantangan tersebut berdasarkan teori, data, dan contoh nyata, serta membahas solusinya bagaimana sih untuk menerapkan dan mengatasinya. Lalu ada pembelajaran jarak jauh juga, memang menawarkan fleksibilitas waktu ya, tetapi juga menghadirkan hambatan-hambatan yang signifikan nih untuk siswa, guru, dan orang tua. Nah, mari kita mulai dengan memahami lebih dalam apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di Indonesia ini. Bahasan ini yang pertama ada tantangan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, tantangan pembelajaran jarak jauh memiliki 5 tantangan utama, yaitu yang pertama ada akses internet yang tidak merata. Nah, salah satu tantangan terbesarnya ini yaitu akses internet yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJ menunjukkan bahwa hanya sekitar 76% masyarakat di Indonesia yang memiliki akses internet. Nah, dengan daerah terpencil seperti Papua atau Nusa Tenggara memiliki angka yang sangat jauh lebih rendah. Nah, contoh nyatanya itu banyaknya siswa di daerah pedalaman yang harus berjalan ke tempat jauh hanya untuk mendapatkan sinyal internet atau bahkan tidak bisa mengikuti kelas sama sekali karena keterbatasan jaringan. Nah, untuk yang kedua, ada keterbatasan perangkat teknologi. Nah, selain akses internet yang tadi pertama sudah dijelaskan, banyak sekali keluarga tidak memiliki perangkat teknologi seperti laptop atau smartphone yang memadai untuk mendukung pembelajaran online. Nah, menurut survei ini, Kemendikbud pada tahun 2021, sekitar 30% siswa tidak memiliki perangkat utama untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, untuk contoh nyatanya itu ada di beberapa daerah siswa terpaksa satu perangkat dibagi dengan anggota keluarga lainnya sehingga belajarnya ini menjadi terbatas. Nah, untuk yang ketiga ada digital yang rendah. Tidak semua guru juga dan siswa terbiasa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Banyak juga guru yang mengalami kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi seperti Zoom, Gmeet, atau Google Classroom, dan yang lainnya. Nah, untuk contoh nyatanya ini, beberapa guru hanya mengirim tugas melalui WhatsApp tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut nih, karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan platform pembelajaran yang telah disediakan. Nah, selanjutnya yang keempat ada motivasi belajar yang menurun. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, siswa sering merasa kurang termotivasi karena minimnya interaksi langsung dengan guru dan teman-teman. Nah, hal ini juga diperarahkan oleh lingkungan rumah yang kadang tidak kondusif untuk belajar. Nah, contohnya itu yaitu ada beberapa siswa memilih bermain game atau menonton TV daripada mengikuti kelas online karena dia tuh merasa bosan dengan metode pembelajaran menonton ini. Yang kelima, ada kurangnya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial antara siswa dan guru menjadi sangat terbatas nih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, padahal hubungan interpersonal sangat penting untuk membangun semangat belajar untuk anak-anak. Nah, contoh nyatanya itu, siswa merasa kesulitan berkomunikasi dengan guru jika ada materi yang tidak dipahami karena keterbatasan waktu dan media komunikasi.
Nah, yang kedua, ada solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah tadi memaparkan tantangan-tantangan yang ada di pembelajaran jarak jauh, nah ada 5 nih solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, yang pertama, peningkatan infrastruktur internet. Nah, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur internet di daerah terpencil. Nah, programnya seperti Indonesia Merdeka Sinyal harus dipercepat agar semua Indonesia atau semua siswa dapat menikmati akses internet yang berkualitas. Nah, contohnya itu menyediakan wifi gratis di sekolah-sekolah atau di balai desa untuk membantu siswa belajar secara daring nih. Nah, yang kedua ada distribusi perangkat teknologi. Nah, pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi untuk menyediakan perangkat teknologi bagi siswa yang kurang mampu, misalnya program donasi laptop atau tablet bagi siswa di keluarga prasejahtera. Nah, contoh solusinya itu beberapa daerah telah memulai program penjaminan perangkat kepada siswa selama masa pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ketiga ada pelatihan keterampilan digital. Nah, guru dan siswa perlu diberikan pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi pendidikan seperti platform e-learning dan aplikasi konferensi video. Nah, contohnya itu Kemendikbud dapat menyelenggarakan webinar rutin tentang pemanfaatan teknologi dan pembelajaran. Nah, yang keempat ada metode pembelajaran yang interaktif. Nah, guru harus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif agar siswa tetap termotivasi. Nah, misalnya menggunakan game based learning atau quiz online atau project kelompok virtual. Nah, contoh solusinya itu menggunakan aplikasi Kahoot atau Quizzes untuk membuat sesi belajar yang lebih menarik lagi. Nah, untuk yang kelima ada dukungan orang tua. Nah, orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. Nah, pemerintah dapat memberikan panduan kepada orang tua tentang cara mendukung anak belajar di rumah. Nah, contoh solusinya itu ada membuat grup diskusi orang tua di setiap sekolah untuk berbagi pengalaman dan tips untuk mendampingi anak saat belajar daring. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, pembelajaran jarak jauh ini memang menjadi solusi utama pada pendidikan, namun pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti akses internet yang terbatas, keterbatasan perangkat teknologi, rendahnya keterampilan digital, motivasi belajar yang menurun, serta kurangnya interaksi sosial yang merata bagi guru dan siswa. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan nih langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur internet, distribusi perangkat teknologi bagi siswa yang kurang mampu, lalu pelatihan keterampilan digital bagi guru dan siswa, dan pengembangan metode pembelajaran yang interaktif, serta dukungan aktif dari orang tua. Nah, untuk sarannya itu, yang pertama mungkin pemerintah perlu mempercepat program digitalisasi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, guru harus terus bermotivasi dalam menciptakan metode pengajaran yang menarik. Lalu yang ketiga, ada orang tua berperan aktif sebagai pendamping anak selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Nah, karena dengan kolaborasi semua pihak pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan dengan baik meskipun melalui metode jarak jauh. Nah, mungkin sekian pemaparan materinya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.